Ikan Nemo sebenarnya adalah jenis ikan badut atau clownfish, genus Amphiprion. Mereka terkenal berkat film animasi Finding Nemo dan memiliki beberapa fakta menarik yang membuat mereka unik. Hubungan antara ikan badut, clownfish, dan anemon laut adalah contoh klasik dari simbiosis mutualisme, di mana kedua organisme saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang hubungan ini. 1. Perlindungan ikan badut dari predator. Anemon laut memiliki tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat, nematosista, yang melepaskan racun untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa yang mendekat, seperti ikan kecil atau krustasea. Namun, ikan badut memiliki kemampuan unik untuk hidup di antara tentakel anemon tersebut tanpa terkena efek racun. Ini terjadi karena lapisan lendir khusus di tubuh ikan badut yang melindungi mereka dari sengatan racun anemon. Lapisan ini berbeda dari lendir biasa yang dimiliki oleh kebanyakan ikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ikan badut dapat mengembangkan lapisan ini setelah melakukan kontak dengan anemon secara bertahap, sehingga tidak langsung terkena racun saat pertama kali mendekati anemon. Anemon memberikan tempat berlindung bagi ikan badut dari predator seperti ikan kerapu atau belut laut. Predator ikan badut cenderung menghindari mendekati anemon karena takut terkena sengatan racunnya. 2. Manfaat bagi anemon. Sebaliknya, anemon laut juga mendapatkan beberapa manfaat dari keberadaan ikan badut di dekatnya. Pembersihan dari parasit dan sisa makanan. Ikan badut sering memakan sisa makanan yang tersangkut di anemon, termasuk parasit yang mungkin menempel pada tentakel. Ini membantu menjaga anemon tetap sehat. Sirkulasi air dan ventilasi. Ikan badut yang bergerak di antara tentakel anemon menyebabkan aliran air yang lebih baik di sekitar anemon, yang penting untuk menyediakan oksigen ke jaringan anemon. Pertahanan terhadap predator. Ikan badut juga dapat membantu menjaga anemon dari beberapa spesies ikan yang memangsa anemon itu sendiri, seperti ikan kupu-kupu, butterflyfish. Ikan badut akan menjadi lebih agresif jika anemon mereka terancam dan akan mencoba mengusir predator ini dengan gerakan agresif atau menggigit. 3. Proses adaptasi ikan badut terhadap anemon. Ketika ikan badut pertama kali mendekati anemon, mereka tidak langsung bisa bersarang di dalamnya. Mereka harus beradaptasi untuk menghindari sengatan anemon. Ikan badut melakukan gerakan mendekati dan menjauh secara perlahan-lahan terhadap anemon untuk membuat tubuh mereka terbiasa dengan kontak tentakel anemon. Proses ini memerlukan waktu, dan selama periode ini, ikan badut mulai mengembangkan lapisan lendir yang lebih tebal dan protektif yang mencegah mereka dari sengatan racun anemon. 4. Spesifisitas simbiosis. Tidak semua jenis ikan badut bisa hidup dengan semua jenis anemon laut. Beberapa jenis anemon hanya bisa berkolaborasi dengan jenis ikan badut tertentu. Ada sekitar 30 spesies ikan badut dan sekitar 10 jenis anemon yang bisa menjadi tuan rumah mereka. Hubungan ini sering sangat spesifik, dan ikan badut biasanya hanya tinggal dengan satu jenis anemon tertentu. 5. Keuntungan ekologis. Dalam ekosistem terumbu karang, hubungan simbiosis ini penting karena ikan badut dan anemon bersama-sama membantu menciptakan area yang lebih sehat. Anemon yang hidup di lingkungan yang stabil dan bersih cenderung lebih sehat dan mampu bertahan lebih lama. Ikan badut yang hidup di anemon juga lebih terlindungi dari ancaman predator, sehingga populasi mereka di alam lebih stabil. Secara keseluruhan, hubungan antara ikan badut dan anemon laut menunjukkan keajaiban alam di mana dua spesies yang berbeda dapat saling melindungi dan mendukung kelangsungan hidup satu sama lain. Ini adalah salah satu contoh simbiosis mutualisme yang paling dikenal dalam ekologi laut. Ikan badut, Amphiprioninae,
memiliki sistem reproduksi yang sangat unik yang dikenal sebagai protandri hermafroditisme. Dalam sistem ini, semua ikan badut lahir sebagai jantan, namun mereka memiliki kemampuan untuk berganti kelamin menjadi betina di kemudian hari jika diperlukan. Proses ini terjadi dalam konteks sosial dan hierarki kelompok mereka. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai proses pergantian kelamin pada ikan badut. 1. Struktur sosial ikan badut. Ikan badut hidup dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari satu betina, individu terbesar dalam kelompok, yang dominan dan menjadi satu-satunya betina yang bereproduksi. Satu jantan dominan, individu terbesar kedua, yang menjadi pasangan betina. Beberapa jantan yang lebih kecil, ikan-ikan lain dalam kelompok adalah jantan, tetapi mereka tidak berkembang biak. Sistem sosial ikan badut didasarkan pada hierarki ukuran. Betina adalah yang terbesar dan dominan, sedangkan jantan terbesar kedua menjadi pasangan reproduksi. Ikan-ikan jantan lainnya lebih kecil dan tidak aktif secara reproduktif, namun mereka tetap berada di kelompok tersebut. 2. Proses pergantian kelamin. Jika betina dalam kelompok mati atau hilang, maka terjadi perubahan besar dalam dinamika kelompok tersebut. Jantan terbesar dalam kelompok akan menggantikan posisi betina. Ia mengalami perubahan kelamin dan berkembang menjadi betina baru. Proses ini tidak dapat dibalik, sehingga setelah jantan menjadi betina, ia akan tetap sebagai betina seumur hidupnya. Jantan terbesar kedua, dari jantan yang tersisa, akan naik ke posisi sebagai jantan dominan dan menjadi pasangan reproduktif betina yang baru. Ini berarti dia tidak akan berganti kelamin, tetapi akan mengambil peran pasangan betina yang baru. 3. Mekanisme fisiologis pergantian kelamin. Pergantian kelamin dari jantan menjadi betina pada ikan badut melibatkan beberapa perubahan fisiologis. Hormon. Pergantian kelamin pada ikan badut dipicu oleh perubahan hormon. Ketika betina dalam kelompok mati, level hormon tertentu di tubuh jantan terbesar mulai berubah. Produksi hormon estrogen, yang diperlukan untuk mengembangkan organ reproduksi betina, meningkat, sementara produksi hormon yang mendukung fungsi jantan menurun. Perubahan organ reproduksi ikan badut, yang awalnya hanya mampu memproduksi sperma, mulai berkembang menjadi organ yang bisa menghasilkan telur. Dalam beberapa minggu, jantan terbesar sepenuhnya bertransformasi menjadi betina secara fisiologis dan siap untuk bereproduksi. 4. Keuntungan evolusioner sistem ini. Sistem pergantian kelamin pada ikan badut memberikan beberapa keuntungan evolusioner. Kelangsungan reproduksi. Dalam kelompok ikan badut, hanya satu betina dan satu jantan yang berkembang biak. Ketika betina mati, sistem ini memastikan bahwa selalu ada individu lain yang siap mengambil peran sebagai betina dan meneruskan generasi. Hal ini memastikan bahwa populasi tetap stabil tanpa perlu mencari pasangan baru dari luar kelompok. Efisiensi energi. Jantan yang lebih kecil tidak perlu bersaing untuk berkembang biak, karena hanya jantan terbesar yang berkesempatan. Ini membantu mengurangi energi yang dihabiskan untuk persaingan dan memungkinkan kelompok untuk hidup lebih harmonis di lingkungan yang seringkali keras seperti terumbu karang. Fleksibilitas sosial. Kemampuan berganti kelamin memberikan fleksibilitas bagi kelompok ikan badut untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial mereka. Hal ini memungkinkan kelompok tetap kohesif dan terorganisir, meskipun ada kematian individu dominan. 5. Durasi proses pergantian kelamin. Pergantian kelamin dari jantan menjadi betina tidak terjadi seketika. Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada lingkungan dan kondisi ikan badut tersebut. Pada saat perubahan terjadi, jantan terbesar tidak hanya mengalami perubahan hormon,
tetapi juga perubahan perilaku untuk menyesuaikan dengan peran barunya sebagai betina dominan. 6. Tidak ada pergantian kelamin sebaliknya. Salah satu hal yang unik dari ikan badut adalah bahwa mereka hanya dapat berganti kelamin dari jantan menjadi betina, bukan sebaliknya. Jika betina baru telah terbentuk, dia tidak akan pernah kembali menjadi jantan. Hal ini berbeda dengan beberapa spesies ikan lain yang bisa berganti kelamin bolak-balik tergantung pada situasi lingkungan. 7. Reproduksi ikan badut. Dalam hubungan reproduksi ikan badut, betina akan menghasilkan telur yang diletakkan di permukaan keras dekat dengan anemon tempat mereka tinggal. Jantan akan bertanggung jawab merawat telur, mengipasi mereka dengan siripnya untuk menyediakan oksigen dan menjaga mereka dari parasit hingga telur menetas. Kesimpulan: kemampuan ikan badut untuk berganti kelamin dari jantan menjadi betina adalah adaptasi yang luar biasa yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan stabilitas sosial dan reproduksi dalam kelompok mereka. Pergantian ini terjadi sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kematian betina, memastikan kelangsungan hidup kelompok dalam ekosistem laut yang kompetitif dan penuh tantangan. Ikan badut, clownfish, adalah salah satu jenis ikan yang menggunakan suara sebagai alat komunikasi untuk mengatur interaksi sosial dan dominasi dalam kelompok. Suara ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan dominasi, menjaga hierarki, dan menghindari konflik fisik antar individu dalam kelompok. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai cara ikan badut menggunakan suara untuk berkomunikasi. 1. Jenis suara yang dihasilkan. Ikan badut menggunakan berbagai jenis suara untuk berkomunikasi, terutama suara klik dan suara getaran. Suara ini dihasilkan melalui mekanisme fisik tertentu di dalam tubuh mereka, yang melibatkan getaran otot dan struktur keras di bagian tengkorak, bukan dengan pita suara seperti pada mamalia. Klik, suara ini seringkali terdengar saat ikan badut berinteraksi secara agresif atau ketika ada ancaman terhadap posisi dominan mereka dalam kelompok. Klik ini pendek dan tajam. Getaran, suara ini lebih halus dan biasanya dihasilkan dalam konteks interaksi yang tidak terlalu agresif, seperti dalam hubungan sehari-hari antara jantan dan betina atau antara anggota yang tidak dominan. 2. Tujuan utama komunikasi suara. Komunikasi suara pada ikan badut bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam kelompok. Berikut adalah beberapa tujuan utama. Menegaskan dominasi. Suara klik dan getaran sering digunakan oleh individu yang lebih besar atau dominan, seperti betina terbesar, untuk menegaskan posisi mereka dalam hierarki. Dengan menghasilkan suara ini, ikan badut dominan memperingatkan anggota lain agar tidak menantang posisinya. Menghindari konflik fisik. Di alam liar, konflik fisik bisa berbahaya dan membahayakan kelangsungan hidup individu. Oleh karena itu, ikan badut menggunakan suara untuk berkomunikasi dan menyelesaikan ketegangan tanpa harus terlibat dalam perkelahian. Misalnya, ketika jantan yang lebih kecil mendengar suara klik dari betina atau jantan yang lebih dominan, mereka cenderung mundur dan tidak menantang individu yang lebih besar. Koordinasi dalam reproduksi. Suara juga memainkan peran penting dalam hubungan antara betina dominan dan jantan pasangan mereka. Suara yang dihasilkan dapat membantu koordinasi dalam perilaku reproduksi, termasuk dalam proses penjagaan telur dan perilaku kawin. Struktur fisik yang menghasilkan suara. Ikan badut menghasilkan suara menggunakan otot sonik yang berkontraksi di dekat gelembung renang, swim bladder. Gelembung renang adalah organ yang biasanya digunakan untuk mengontrol daya apung pada ikan, tetapi pada ikan badut, ia juga berfungsi sebagai resonator suara. Saat otot sonik berkontraksi, ia menarik bagian dari gelembung renang, menciptakan getaran yang menghasilkan suara klik atau getaran. Suara ini kemudian ditransmisikan ke air. 4.
Konteks suara dalam hierarki sosial. Ikan badut hidup dalam kelompok kecil dengan struktur sosial yang jelas, dan suara berperan penting dalam mempertahankan struktur ini. Betina dominan, ikan betina terbesar dalam kelompok biasanya paling sering menghasilkan suara untuk menegaskan otoritasnya. Suara yang dikeluarkan oleh betina dominan sering lebih keras dan lebih sering dibandingkan dengan suara yang dihasilkan oleh jantan atau anggota lain. Jantan dominan, jantan terbesar kedua, yang menjadi pasangan betina, juga menggunakan suara, meskipun biasanya lebih jarang dibandingkan dengan betina. Suara jantan sering digunakan untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin di antara jantan lainnya. Jantan kecil, jantan yang lebih kecil cenderung tidak mengeluarkan suara sebanyak individu dominan. Jika mereka mendengar suara dari jantan dominan atau betina, mereka cenderung mundur untuk menghindari konfrontasi. 5. Peran suara dalam konflik. Ketika terjadi konflik dalam kelompok ikan badut, terutama jika jantan lain mencoba menantang posisi jantan dominan, atau jika ada perubahan dalam kelompok, misalnya, jika betina mati, suara menjadi alat penting dalam penyelesaian konflik. Ikan yang lebih dominan akan menghasilkan suara untuk memperingatkan pesaing mereka tanpa harus bertarung secara fisik. 6. Penelitian tentang suara ikan badut. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami lebih jauh bagaimana ikan badut menggunakan suara. Hasilnya menunjukkan bahwa frekuensi suara berbeda antara individu dominan dan tidak dominan. Betina dominan menghasilkan suara dengan frekuensi dan volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan jantan. Durasi suara juga berbeda antara ikan dominan dan non-dominan. Ikan yang dominan cenderung menghasilkan suara dengan durasi yang lebih lama. Penelitian juga menunjukkan bahwa suara ikan badut dapat didengar dalam jarak yang cukup dekat, biasanya beberapa meter dari sumber suara, karena suara ini teredam oleh air. 7. Komunikasi suara versus bahasa tubuh. Selain menggunakan suara, ikan badut juga berkomunikasi melalui bahasa tubuh seperti menggoyangkan tubuh, mengarahkan sirip tertentu, atau melakukan gerakan agresif. Namun, suara tetap menjadi salah satu alat komunikasi utama yang digunakan untuk menegaskan dominasi, karena lebih efektif dalam kondisi jarak dekat dan menghindari konflik fisik yang merugikan. Kesimpulan: komunikasi suara pada ikan badut adalah alat penting yang membantu mereka mengatur kehidupan sosial dan menjaga hierarki dalam kelompok. Suara klik dan getaran tidak hanya berfungsi untuk memperingatkan anggota kelompok lain, tetapi juga membantu dalam menghindari konflik dan menjaga stabilitas dalam kelompok. Melalui suara, ikan badut bisa menyampaikan pesan dominasi, ancaman, atau bahkan berkoordinasi untuk reproduksi tanpa perlu bertarung atau melakukan kontak fisik. Ikan badut, clownfish, terkenal dengan warna tubuhnya yang cerah, biasanya berwarna oranye dengan garis putih yang khas, serta beberapa spesies lainnya yang memiliki variasi warna seperti merah, hitam, atau kuning. Warna cerah ini memiliki peran penting dalam ekologi dan perilaku mereka, baik sebagai alat kamuflase maupun sebagai tanda peringatan bagi predator. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran warna cerah ikan badut. 1. Warna sebagai tanda peringatan, aposematisme. Warna cerah pada ikan badut merupakan contoh aposematisme, yaitu strategi adaptasi di mana hewan memiliki warna yang mencolok untuk memberikan peringatan kepada predator. Pesan yang ingin disampaikan oleh warna ini adalah bahwa mereka memiliki perlindungan khusus atau sesuatu yang membuat mereka tidak layak untuk dimangsa. Dalam kasus ikan badut, warna cerah mereka menunjukkan bahwa mereka terlindungi oleh anemon laut yang beracun. Anemon laut beracun. Anemon laut tempat ikan badut hidup memiliki tentakel dengan sel penyengat yang disebut nematosista, yang dapat melepaskan racun untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa dan predator.
Racun ini sangat efektif untuk hewan-hewan yang tidak kebal, sehingga predator akan menghindari anemon. Ikan badut terlindungi dari racun anemon. Ikan badut memiliki lapisan lendir khusus di tubuhnya yang melindungi mereka dari sengatan racun anemon. Ini memungkinkan ikan badut tinggal aman di antara tentakel anemon, menjadikannya tempat berlindung yang efektif dari predator. Dengan demikian, warna cerah pada ikan badut berfungsi sebagai sinyal visual yang memberitahu predator bahwa ikan ini memiliki perlindungan dari anemon beracun dan sulit untuk dimangsa. Predator yang mengenali sinyal tersebut cenderung menghindari ikan badut karena risiko terkena racun dari anemon. 2. Warna sebagai bentuk kamuflase. Selain sebagai tanda peringatan, warna cerah ikan badut juga berperan dalam kamuflase, terutama ketika mereka bersembunyi di antara tentakel anemon laut. Meskipun tampak kontras di mata manusia, warna ikan badut sebenarnya dapat membantu mereka berbaur dengan lingkungannya di bawah air. Kombinasi warna cerah dan putih. Di lingkungan terumbu karang yang penuh warna, kombinasi warna cerah seperti oranye dan putih pada tubuh ikan badut membantu mereka melebur dengan latar belakang warna-warni dari terumbu dan anemon. Ini mempersulit predator untuk mendeteksi mereka dari kejauhan. Gerakan lambat dan pola sembunyi. Ikan badut biasanya bergerak lambat di antara tentakel anemon, sehingga warnanya yang cerah berbaur dengan gerakan lembut tentakel anemon. Selain itu, ikan badut cenderung tidak menjauh terlalu jauh dari anemon mereka, yang membuat mereka tetap terlindungi. Interaksi predator dan warna cerah. Salah satu alasan mengapa warna ikan badut efektif sebagai peringatan adalah karena predator sering belajar dari pengalaman atau pengamatan bahwa warna tertentu berhubungan dengan bahaya. Dalam hal ini, predator yang pernah mencoba mendekati ikan badut dan terkena sengatan anemon laut akan mengingat pengalaman tersebut dan menghindari ikan badut di masa depan. Pembelajaran predator. Beberapa predator laut, seperti ikan kerapu atau ikan predator lainnya, mungkin awalnya mencoba mendekati ikan badut sebagai mangsa. Namun, setelah mendekati anemon dan terkena sengatan, mereka akan belajar untuk tidak lagi mencoba menangkap ikan yang memiliki warna mencolok seperti ikan badut. Efek peringatan jangka panjang. Karena belajar dari pengalaman ini, predator tidak hanya akan menghindari ikan badut itu sendiri, tetapi juga akan menghindari ikan lain dengan warna cerah serupa yang mungkin terasosiasi dengan bahaya atau racun. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi ikan badut. 4. Perlindungan tambahan dari anemon. Warna cerah ikan badut tidak hanya sebagai peringatan visual, tetapi juga membantu mereka membangun hubungan yang kuat dengan anemon laut. Sebagai imbalannya, anemon memberikan perlindungan fisik kepada ikan badut dari predator. Simbiosis mutualisme. Anemon laut mendapatkan manfaat dari ikan badut, seperti pembersihan parasit dan peningkatan sirkulasi air di sekitar tentakelnya. Sebagai imbalan, anemon memberikan perlindungan bagi ikan badut dari predator yang menghindari mendekati anemon karena takut tersengat racun. 5. Efektivitas warna di lingkungan laut. Cahaya di bawah air memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan di darat, dan warna tampak berbeda tergantung pada kedalaman. Warna oranye ikan badut, misalnya, terlihat mencolok di perairan dangkal di mana cahaya masih dapat menembus cukup dalam. Ini berarti bahwa warna ikan badut efektif sebagai sinyal peringatan di habitat alami mereka di perairan tropis dangkal, seperti di terumbu karang. Kontras dengan anemon. Di antara anemon, yang sering berwarna hijau, merah, atau ungu, warna cerah ikan badut kontras dengan baik, menjadikannya lebih mudah dikenali oleh predator. Kontras ini semakin memperkuat sinyal bahwa ikan badut memiliki perlindungan yang kuat. 6. Warna dan perilaku sosial. Selain sebagai tanda peringatan bagi predator, warna cerah ikan badut juga memainkan peran dalam interaksi sosial mereka.
Ikan badut dalam kelompok seringkali mengandalkan visual untuk mengidentifikasi anggota kelompok mereka, dan warna tubuh yang cerah membantu mereka mengenali satu sama lain. Ini membantu menjaga keharmonisan dalam kelompok serta memastikan bahwa mereka dapat kembali ke anemon yang tepat setelah menjelajah di sekitar terumbu karang. Kesimpulan: warna cerah ikan badut memiliki dua fungsi utama. Sebagai tanda peringatan bagi predator bahwa mereka terlindungi oleh anemon beracun, dan sebagai kamuflase yang membantu mereka berbaur dengan lingkungan terumbu karang yang penuh warna. Kombinasi strategi aposematisme dan simbiosis dengan anemon laut memungkinkan ikan badut untuk hidup aman dari ancaman predator sambil tetap menjadi bagian yang penting dalam ekosistem terumbu karang. Ikan badut, Amphiprioninae, yang seringkali diasosiasikan dengan anemon laut, hidup di habitat perairan tropis. Mereka ditemukan di wilayah Indo-Pasifik, yang mencakup Samudra Hindia, bagian barat Samudra Pasifik, dan Laut Merah. Kehidupan mereka di daerah tropis ini sangat terkait dengan terumbu karang, yang menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai habitat tropis ikan badut. 1. Sebaran geografis. Ikan badut tersebar luas di berbagai perairan tropis Indo-Pasifik, termasuk Samudra Hindia. Ikan badut dapat ditemukan di berbagai wilayah pesisir yang terletak di sepanjang Samudra Hindia, seperti pantai timur Afrika, India, dan kawasan Asia Tenggara. Samudra Pasifik Barat, mereka juga menghuni wilayah-wilayah tropis Pasifik Barat, yang mencakup wilayah perairan sekitar Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Australia Utara. Terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia adalah salah satu habitat penting bagi ikan badut. Laut Merah, ikan badut juga ditemukan di Laut Merah, yang merupakan wilayah perairan tropis yang hangat dan kaya akan terumbu karang, tempat mereka hidup bersimbiosis dengan anemon laut. 2. Habitat terumbu karang. Ikan badut sangat tergantung pada terumbu karang sebagai habitat utama mereka. Terumbu karang adalah ekosistem laut tropis yang sangat produktif dan penuh keanekaragaman hayati. Beberapa karakteristik terumbu karang yang membuatnya ideal sebagai habitat ikan badut meliputi: kedalaman dangkal. Ikan badut biasanya ditemukan di perairan dangkal dengan kedalaman 1 hingga 15 meter, meskipun beberapa spesies dapat hidup hingga kedalaman 30 meter. Perairan dangkal ini memungkinkan cahaya matahari menembus, yang mendukung kehidupan terumbu karang dan anemon laut. Air jernih dan suhu hangat. Perairan di sekitar terumbu karang tropis cenderung jernih dan memiliki suhu hangat, berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, yang merupakan kondisi ideal untuk kehidupan terumbu karang dan juga ikan badut. Keanekaragaman hayati. Terumbu karang menyediakan habitat yang kompleks, penuh celah, gua, dan tempat perlindungan bagi ikan badut dan banyak spesies laut lainnya. Keanekaragaman ini juga memberikan berbagai sumber makanan bagi ikan badut, termasuk plankton dan sisa makanan dari anemon laut tempat mereka tinggal. Simbiosis dengan anemon laut. Hubungan erat ikan badut dengan anemon laut adalah salah satu alasan utama mengapa mereka dapat bertahan di lingkungan tropis ini. Anemon laut hidup di sepanjang terumbu karang, dan ikan badut sangat bergantung pada anemon laut sebagai tempat berlindung dan untuk menjaga mereka dari predator. Beberapa faktor penting dari simbiosis ini di habitat terumbu karang tropis meliputi: perlindungan dari predator. Anemon laut memberikan perlindungan kepada ikan badut dari predator yang banyak terdapat di terumbu karang, seperti ikan predator besar, misalnya ikan kerapu dan baracuda. Racun yang dikeluarkan oleh anemon membuat predator enggan mendekati ikan badut yang bersembunyi di antara tentakel anemon. Lokasi yang stabil. Karena anemon laut menetap di satu tempat di terumbu karang, ikan badut juga memiliki wilayah yang stabil untuk tinggal. Mereka jarang menjelajah jauh dari anemon tempat tinggal mereka,
yang memberikan perlindungan terus-menerus di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati. 4. Kondisi air di perairan tropis. Ikan badut hidup di perairan tropis yang memiliki ciri khas seperti suhu yang stabil, kejernihan air yang tinggi, dan kandungan oksigen yang cukup. Beberapa karakteristik perairan tropis ini mendukung kehidupan ikan badut dan terumbu karang. Suhu stabil. Perairan tropis memiliki suhu yang relatif stabil sepanjang tahun dengan fluktuasi suhu yang minimal. Ikan badut berkembang baik dalam suhu air antara 25-30 derajat Celcius. Salinitas tinggi. Perairan tropis umumnya memiliki tingkat salinitas, kandungan garam, yang tinggi, yang cocok untuk kehidupan terumbu karang dan ikan badut. Kadar salinitas yang stabil di habitat ini memungkinkan terumbu karang berkembang dengan baik, memberikan habitat yang sehat untuk ikan badut. Gelombang dan arus yang stabil. Wilayah terumbu karang tropis umumnya terlindung dari gelombang besar dan arus laut yang kuat. Ini memberi ikan badut lingkungan yang aman dan stabil untuk hidup. 5. Adaptasi di habitat tropis. Ikan badut telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di perairan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki tantangan lingkungan seperti predasi dan kompetisi makanan. Beberapa adaptasi penting yang membantu ikan badut bertahan di habitat tropis meliputi toleransi terhadap racun anemon. Lapisan lendir khusus di tubuh ikan badut melindungi mereka dari sengatan racun anemon laut, memungkinkan mereka untuk hidup aman di lingkungan yang berbahaya bagi sebagian besar ikan lain. Warna cerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, warna cerah ikan badut berfungsi sebagai tanda peringatan bagi predator bahwa mereka terlindungi oleh anemon laut, dan warna ini juga membantu mereka berbaur dengan terumbu karang yang penuh warna. Interaksi sosial. Dalam lingkungan tropis yang kompetitif, ikan badut juga memiliki struktur sosial yang kuat di mana betina dominan, jantan dominan, dan jantan lainnya berfungsi dalam hierarki yang jelas. Hal ini membantu mereka bertahan hidup dalam kelompok kecil, dengan tanggung jawab yang jelas dalam hal reproduksi dan perlindungan. 6. Peran ekologis ikan badut di terumbu karang. Sebagai spesies yang tinggal di perairan tropis, ikan badut memainkan peran penting dalam ekosistem terumbu karang. Membantu anemon. Ikan badut membantu anemon laut dengan membersihkan mereka dari parasit, serta membantu meningkatkan sirkulasi air di sekitar tentakel anemon melalui gerakan tubuh mereka. Bagian dari rantai makanan, ikan badut juga berperan dalam rantai makanan ekosistem tropis. Mereka memakan plankton dan makanan kecil lainnya, sementara mereka juga menjadi mangsa bagi predator yang tidak takut akan sengatan anemon, seperti beberapa jenis ikan kerapu dan belut morai. 7. Ancaman terhadap habitat tropis ikan badut. Meskipun ikan badut memiliki adaptasi yang baik untuk hidup di perairan tropis, habitat mereka saat ini menghadapi berbagai ancaman serius, termasuk pemutihan terumbu karang. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu air yang memicu fenomena pemutihan terumbu karang. Ketika terumbu karang mati atau rusak, habitat anemon laut juga terpengaruh, yang pada gilirannya memengaruhi ikan badut. Polusi laut. Polusi, seperti limbah plastik dan pencemaran kimia, dapat merusak habitat ikan badut dan terumbu karang di perairan tropis. Penangkapan berlebihan. Meskipun ikan badut tidak selalu menjadi target penangkapan besar-besaran, penangkapan berlebihan ikan di sekitar terumbu karang dapat mengganggu ekosistem tempat mereka hidup. Kesimpulan. Ikan badut hidup di perairan tropis Indo-Pasifik, terutama di sekitar terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati. Mereka membangun hubungan simbiosis yang erat dengan anemon laut, yang memberikan mereka perlindungan dari predator. Ikan badut telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di perairan tropis yang stabil, tetapi perubahan iklim dan polusi laut menjadi ancaman besar terhadap kelangsungan hidup mereka dan habitat terumbu karang tempat mereka tinggal. Ikan badut,
clownfish adalah salah satu jenis ikan laut paling populer yang dipelihara dalam akuarium laut. Popularitas ini sebagian besar disebabkan oleh penampilan yang menarik, hubungan simbiosis dengan anemon laut, serta toleransi yang relatif tinggi terhadap kondisi lingkungan akuarium. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai mengapa ikan badut begitu populer di akuarium dan apa saja yang terlibat dalam pemeliharaannya. 1. Penampilan dan perilaku menarik. Salah satu alasan utama ikan badut populer di akuarium adalah karena penampilannya yang cerah dan mencolok. Warna oranye cerah dengan garis-garis putih serta gerakan berenang yang unik membuat ikan badut menjadi daya tarik visual utama dalam akuarium. Warna cerah mereka yang menjadi ciri khas ikan badut menarik perhatian penghobi akuarium. Tampilan warna ini tidak hanya menarik, tetapi juga membantu membuat akuarium terlihat lebih hidup dan berwarna. Perilaku simbiosis, banyak penghobi yang tertarik memelihara ikan badut karena hubungan simbiosis mutualisme yang unik dengan anemon laut. Melihat ikan badut tinggal di antara tentakel anemon memberikan kesan alami pada akuarium dan menjadi daya tarik tersendiri. 2. Toleransi tinggi terhadap kondisi air. Salah satu alasan utama mengapa ikan badut dianggap mudah dipelihara adalah kemampuan mereka untuk mentoleransi variasi kondisi air, terutama dibandingkan dengan banyak ikan laut lainnya yang memerlukan perawatan yang lebih kompleks. Meskipun mereka adalah ikan laut, ikan badut tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil dalam kualitas air yang membuat mereka lebih mudah dipelihara dalam akuarium. Toleransi terhadap fluktuasi parameter air. Ikan badut dapat mentoleransi variasi dalam salinitas, kadar garam, pH, dan suhu air yang lebih luas daripada banyak spesies ikan laut lainnya. Hal ini membuat mereka lebih tangguh di dalam situasi ketika kondisi akuarium sedikit berubah, misalnya saat air perlu diganti atau jika terjadi ketidakseimbangan sementara dalam kualitas air. Kebutuhan perawatan minimal. Selain itu, ikan badut tidak memerlukan perawatan khusus yang terlalu rumit. Mereka dapat hidup di akuarium laut standar selama parameter air seperti suhu, biasanya 24 hingga 28 derajat Celcius, pH 8,084, dan salinitas 1020 hingga 1025 dijaga dalam rentang yang sesuai. 3. Pemeliharaan simbiosis dengan anemon laut. Banyak pemilik akuarium juga tertarik untuk memelihara ikan badut bersama dengan anemon laut yang merupakan partner simbiosis alaminya di alam liar. Meskipun anemon laut mungkin memerlukan perhatian dan perawatan lebih dibandingkan ikan badut itu sendiri, hubungan antara kedua organisme ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam akuarium. Anemon sebagai pelindung. Di akuarium, ikan badut sering bersembunyi dan hidup di antara tentakel anemon laut, seperti di habitat aslinya. Pemilik akuarium yang ingin menciptakan ekosistem laut alami seringkali memilih untuk menyertakan anemon laut, seperti spesies Heteractis atau Stichodactyla, yang menjadi tempat tinggal favorit ikan badut. Alternatif tanpa anemon. Namun, meskipun ikan badut hidup bersimbiosis dengan anemon laut di alam, mereka dapat hidup di akuarium tanpa anemon. Ikan badut tetap bisa beradaptasi dengan baik di akuarium yang hanya memiliki karang atau batu hidup sebagai tempat bersembunyi. Hal ini membuat mereka fleksibel dalam pengaturan akuarium. 4. Makanan yang mudah diberikan. Ikan badut merupakan ikan omnivora, yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan, baik dari sumber tumbuhan maupun hewan. Di akuarium, ikan badut mudah diberi makan dengan berbagai jenis pakan yang tersedia di pasaran. Pakan komersial, ikan badut menerima pakan berupa pelet atau serpihan komersial yang kaya nutrisi. Ini membuat mereka mudah diberi makan di akuarium, karena tidak memerlukan makanan hidup yang sulit didapat. Makanan tambahan. Selain pakan komersial,
ikan badut juga menyukai pakan alami seperti plankton, krustasea kecil, udang air asin, atau larva serangga. Memberikan variasi pakan dapat meningkatkan kesehatan dan warna ikan badut di akuarium. Frekuensi makan. Ikan badut biasanya diberi makan 2-3 kali sehari dalam jumlah kecil, dan mereka cenderung aktif serta mudah dijaga ketika diberi pola makan yang teratur. 5. Reproduksi di akuarium. Ikan badut juga menarik bagi penghobi akuarium karena mereka dapat bereproduksi di lingkungan akuarium. Berbeda dengan banyak spesies ikan laut lainnya, ikan badut dapat berkembang biak di dalam akuarium, terutama jika kondisi air stabil dan lingkungan diatur dengan baik. Perilaku bertelur. Ikan badut adalah ikan yang bertelur dan biasanya memilih permukaan datar, seperti batu atau karang, untuk meletakkan telur mereka. Betina akan bertelur, sementara jantan akan menjaga dan merawat telur hingga menetas, memberikan pengalaman unik bagi pemilik akuarium yang dapat menyaksikan siklus reproduksi mereka. Transisi kelamin. Dalam akuarium, ikan badut masih menunjukkan perilaku pergantian kelamin, di mana ikan jantan terbesar dapat berubah menjadi betina jika betina dominan mati. Perilaku sosial ini membuat mereka menjadi spesies yang sangat menarik untuk dipelajari. 6. Ketersediaan di pasaran. Ikan badut tersedia secara luas di pasar akuarium karena banyaknya program budidaya yang berhasil mengembangbiakkan mereka. Hal ini membuat mereka lebih mudah didapatkan dibandingkan ikan laut lainnya yang lebih sulit dibudidayakan. Budidaya ikan badut. Berkat kemajuan dalam teknik budidaya ikan laut, banyak ikan badut yang dijual di pasar akuarium berasal dari hasil penangkaran, bukan dari tangkapan liar. Ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan pada populasi ikan badut di alam liar, tetapi juga membuat ikan badut yang dijual di pasar lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan di akuarium. Harga yang terjangkau. Karena budidaya yang meluas dan ketersediaan yang tinggi, ikan badut relatif terjangkau untuk dibeli, bahkan bagi penghobi pemula. 7. Fleksibilitas dalam pengaturan akuarium. Ikan badut adalah ikan yang fleksibel dalam hal pengaturan akuarium, dan mereka dapat hidup di akuarium komunitas dengan spesies ikan lain, asalkan ikan tersebut tidak terlalu agresif. Ikan badut juga cocok untuk berbagai ukuran akuarium, mulai dari nano tank kecil hingga akuarium besar. Akuarium komunitas, ikan badut dapat hidup bersama spesies ikan laut lainnya yang damai, seperti ikan gobi, ikan damsel, atau ikan angelfish kecil. Mereka umumnya tidak agresif kecuali jika mempertahankan wilayah kecil di dekat anemon mereka. Ukuran akuarium. Meskipun ikan badut lebih suka akuarium besar yang memberikan ruang berenang yang cukup, mereka juga dapat hidup di akuarium kecil atau nano tank dengan ukuran minimal 75-100 liter, asalkan kondisi air dijaga dengan baik. Kesimpulan. Ikan badut menjadi pilihan populer dalam akuarium karena penampilan cerah, toleransi tinggi terhadap kondisi air, dan perilaku menarik, terutama dalam hubungan simbiosis mereka dengan anemon laut. Selain itu, ikan badut mudah diberi makan, dapat bereproduksi di akuarium, dan banyak tersedia di pasar akuarium melalui program budidaya. Faktor-faktor ini menjadikan mereka favorit di kalangan penghobi akuarium, baik pemula maupun yang berpengalaman, serta membantu menciptakan tampilan akuarium laut yang indah dan penuh warna. Dalam siklus reproduksi ikan badut, clownfish, jantan memainkan peran sangat penting dalam merawat dan melindungi telur setelah betina meletakkannya. Proses ini menunjukkan kerjasama yang kuat antara jantan dan betina dalam menjaga kelangsungan hidup keturunan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran jantan dalam menjaga telur. 1. Perilaku bertelur. Ikan badut adalah spesies yang bertelur, dan proses pemijahan biasanya dipicu oleh faktor lingkungan yang ideal, seperti suhu air yang stabil dan ketersediaan makanan yang cukup.
Berikut langkah-langkah awal sebelum telur dijaga oleh jantan. Pemilihan lokasi bertelur. Betina ikan badut biasanya memilih lokasi yang aman dan terlindungi untuk bertelur. Lokasi ini biasanya berupa permukaan datar, seperti batu, karang, atau area dekat anemon laut tempat mereka tinggal. Betina akan memilih lokasi yang dekat dengan sarangnya agar lebih mudah dijaga oleh pasangan jantan. Pemijahan, betina akan meletakkan hingga ratusan telur dalam sekali pemijahan. Telur-telur ini berbentuk lonjong dan kecil, dengan warna oranye terang atau kuning. Begitu betina selesai bertelur, tanggung jawab utama dalam merawat telur akan berpindah ke ikan jantan. 2. Peran jantan dalam merawat telur. Setelah betina meletakkan telurnya, ikan jantan mengambil peran protektif dan aktif dalam merawat dan melindungi telur-telur tersebut hingga menetas. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa telur berkembang dengan baik dan memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Tugas utama jantan meliputi menjaga telur dari ancaman. Ikan jantan akan bertugas melindungi telur dari predator dan gangguan lainnya. Predator kecil seperti krustasea atau ikan lain mungkin tertarik pada telur ikan badut, tetapi jantan akan tetap waspada dan mengusir siapapun yang mendekat. Mereka juga menjaga wilayah tersebut dengan agresif dari ancaman luar. Membersihkan telur. Selain menjaga, jantan akan secara aktif membersihkan telur dari kotoran, detritus, atau parasit yang mungkin menempel. Kebersihan telur sangat penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur yang dapat merusak telur. Ikan jantan akan menggunakan mulutnya untuk secara hati-hati membersihkan setiap telur. Menggerakkan air untuk sirkulasi oksigen. Ikan badut jantan juga mengipasi telur dengan siripnya untuk memastikan sirkulasi air yang baik di sekitar telur. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap telur mendapatkan oksigen yang cukup untuk perkembangan embrio. Pergerakan air yang cukup memastikan telur terhindar dari kekurangan oksigen, yang dapat mengakibatkan kematian embrio. 3. Perkembangan telur. Telur ikan badut biasanya membutuhkan waktu sekitar 6-10 hari untuk menetas, tergantung pada suhu air dan kondisi lingkungan. Selama periode ini, ikan jantan akan terus-menerus memantau telur dan memastikan kondisi tetap optimal. Perubahan warna telur. Pada awalnya, telur berwarna oranye terang atau kuning. Namun seiring dengan perkembangan embrio, warna telur mulai berubah menjadi lebih gelap, menunjukkan bahwa embrio ikan sedang berkembang. Pada tahap akhir, mata ikan kecil dapat terlihat di dalam telur, menandakan bahwa telur siap menetas. Malam penetasan. Penetasan biasanya terjadi pada malam hari, ketika kondisi di akuarium atau lingkungan alami lebih tenang. Jantan tetap berada di dekat telur hingga saat penetasan, memastikan tidak ada gangguan atau ancaman dari predator yang mungkin datang. 4. Setelah menetas. Begitu telur menetas, anak-anak ikan badut yang baru lahir disebut larva. Larva ini sangat kecil dan rentan terhadap predator, dan setelah menetas, mereka biasanya mengambang menuju permukaan air untuk memakan plankton dan mikroorganisme lainnya. Larva tidak dirawat lebih lanjut. Setelah larva menetas, peran ikan jantan dalam merawat mereka berakhir. Ikan badut dewasa tidak menjaga atau merawat larva mereka setelah menetas, dan anak-anak ikan harus bertahan hidup sendiri. Ini berbeda dengan beberapa spesies lain yang memberikan perawatan lebih lama pada anak-anak mereka. 5. Keuntungan evolusioner dari peran jantan. Peran aktif jantan dalam merawat telur adalah strategi yang berkembang untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup keturunan. Dengan memberikan perlindungan dan perawatan yang cermat pada telur, jantan meningkatkan kemungkinan bahwa keturunannya akan menetas dengan sukses, terutama di lingkungan yang berbahaya seperti terumbu karang yang penuh dengan predator. Beberapa keuntungan dari perilaku ini meliputi
Mengurangi tingkat predasi. Dengan menjaga telur secara konstan, jantan mengurangi risiko telur dimakan oleh predator kecil. Di ekosistem terumbu karang, ada banyak ancaman yang dapat memangsa telur, sehingga peran jantan sangat penting. Memastikan telur berkembang dengan baik. Dengan membersihkan telur dan memastikan oksigenasi yang baik, jantan membantu memastikan bahwa embrio di dalam telur berkembang tanpa hambatan seperti infeksi bakteri atau kekurangan oksigen. Kesimpulan: ikan badut jantan memiliki peran vital dalam merawat telur setelah betina bertelur. Mereka menjaga telur dari ancaman predator, membersihkan telur dari kotoran, dan memastikan oksigenasi yang baik dengan mengipasi telur menggunakan sirip. Proses ini berlangsung hingga telur menetas dalam waktu sekitar Juni 10 hari. Peran jantan ini meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi dan kelangsungan hidup keturunan mereka, yang sangat penting dalam lingkungan laut yang kompetitif seperti terumbu karang.